Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maisara, NIM 2012200002 dari PAI kelas 6A dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rasidin SAG MAG. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester kurikulum pendidikan Islam di SD, SMP, SMA dengan judul yaitu Teknik Pembuatan Modul Ajar PAI dalam Kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teknik pembuatan modul ajar PAI dalam kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu modul ajar. Modul ajar adalah perangkat ajar yang disusun oleh guru sebagai panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Modul ini membuat komponen-komponen penting seperti tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, asesmen, serta bahan ajar pendukung lainnya. Dalam kurikulum Merdeka, modul ajar dirancang agar fleksibel, kontekstual, dan mendorong pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul ajar PAI itu adalah yaitu salah satu perangkat ajar yang dirancang secara sistematis sebagai panduan pembelajaran bagi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya yaitu tentang yaitu prinsip-prinsip penyusunan modul ajar. Nah, prinsip penyusunan modul ajar ini adalah tujuannya untuk memastikan bahwa pembelajaran yang dirancang itu relevan, efektif, dan berpihak pada peserta didik. Nah, kriteria yang harus dimiliki modul ajar yaitu yang pertama itu esensial. Nah, esensial itu menekankan bahwa isi dalam modul ajar itu harus memuat hal-hal yang paling mendasar dan penting dalam pembelajaran. Materi yang disusun hendaknya merupakan inti dari kompetensi yang harus dicapai siswa, bukan materi tambahan yang justru membingungkan atau tidak diperlukan. Dengan berfokus pada hal-hal yang esensial, guru membantu siswa memahami konsep utama secara lebih mendalam. Dan yang kedua itu menarik, bermakna, dan menantang. Nah, maksudnya yaitu bahwa modul ajar mampu membangkitkan rasa ingin tahu dan semangat belajar siswa. Modul yang menarik akan lebih mudah diterima oleh siswa, sedangkan modul yang bermakna akan menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman hidup siswa sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Pembelajaran yang menantang akan mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan tidak mudah menyerah. Nah, yang ketiga itu relevan dan kontekstual. Nah, di mana ini maksud bahwa isi dan kegiatan dalam modul ajar harus sesuai dengan konteks kehidupan nyata siswa. Materi ajar yang disusun hendaknya tidak bersifat abstrak semata, tetapi dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan sehari-hari mereka. Yang keempat itu berkesinambungan. Nah, yang dimana berkesinambungan ini adalah keterkaitan yang teratur dan runtut agar bagian dalam modul ajar baik dalam satu unit pembelajaran maupun antar unit-unit pembelajaran berikutnya, pembelajaran dirancang secara bertahap, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret ke abstrak, serta dari materi yang bersifat individu menuju kolaboratif. Nah, hal ini mendukung proses pembelajaran yang tidak hanya terputus, sehingga siswa dapat membangun pengetahuan dan keterampilannya secara sistematis dan progresif. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip pembuatan modul ajar ini, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh dan bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teknik pembuatan modul ajar itu. Yaitu teknik pembuatan modul ajar dalam kurikulum Merdeka adalah serangkaian langkah-langkah terencana yang dilakukan oleh pendidik untuk menyusun panduan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka. Teknik ini mencakup proses identifikasi capaian pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran atau TP, dan penyusunan alur kegiatan pembelajaran kontekstual dan berpihak pada siswa. Yaitu ada CP, TP, dan ATP. Setelah kita mengetahui pengertian dari teknik pembuatan modul ajar, selanjutnya kita akan di sini saya akan menjelaskan teknik-tekniknya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran atau CP. Nah, yaitu menentukan kompetensi utama yang harus dicapai peserta didik pada fase tertentu sesuai dengan ketentuan kurikulum.
Nah, setelah CP diketahui, guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran atau TP secara lebih spesifik dan operasional yang menggambarkan kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai siswa dalam satu atau beberapa kali pertemuan. Nah, langkah selanjutnya yaitu menyusun alur dan kegiatan pembelajaran, yaitu mengatur urutan materi, serta merancang aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya itu merancang strategi diferensiasi. Nah, yaitu menyesuaikan proses pembelajaran agar dapat melayani kebutuhan belajar siswa yang beragam, baik dari sisi kesiapan, minat, maupun gaya belajar mereka. Nah, dalam tahap ini pembelajaran menjadi lebih eh, efektif dan sesuai dengan kemampuan para siswa semua. Jadi kita mengikuti kemampuan siswanya agar pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya itu kita menentukan asesmen pembelajaran yang mencakup asesmen formatif dan sumatif untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran sekaligus sebagai umpan balik untuk perbaikan proses belajar. Kemudian guru menyiapkan sumber dan media pembelajaran yaitu mendukung tercapainya tujuan pembelajaran baik berupa buku, video pembelajaran, atau lembar kerja peserta didik maupun media digital lainnya. Nah, tahap yang terakhir yaitu menyusun program pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan ditujukan bagi siswa yang telah mencapai atau melampaui target pembelajaran agar tetap tertantang. Sementara remedial diperuntukkan bagi siswa yang belum mencapai kompetensi agar diberikan bimbingan tambahan sesuai kebutuhannya. Itulah mungkin penjelasan dari saya, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.